bertemu lagi di Voice of Aletheia. Hari ini kita belajar satu tema, yaitu hindari menunda. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti dan memahami, dan terlebih kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, menunda itu artinya adalah membuang kesempatan. Anak-anak tahu waktu itu memang banyak, tapi kesempatan itu hanya datang sekali. Ketika kita menunda kesempatan yang ada, maka kita akan kehilangan kesempatan itu. Dan ketika kita kehilangan kesempatan, maka yang terjadi di kemudian hari adalah penyesalan. Dan penyesalan itu selalu datang terlambat, dan itu akan membuat kita rugi sendiri. Nah, anak-anak, mari kita melihat satu cerita berikut ini. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai 1 langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu bersiaplah. Kita balapan besok pagi. Ketika kura-kura mulai berjalan pergi, kelinci melanjutkan tertawa. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh, kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan.
Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Hahaha, aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana akibatnya ketika menunda waktu atau kesempatan yang ada, sekalipun itu hanya waktu yang sedikit atau waktu yang singkat. Tetap saja itu akan beresiko. Nah, anak-anak, tadi kalian juga sudah lihat bagaimana si kelinci menunda waktu yang sedikit. Dia berpikir bahwa dia sudah segera sampai di finish sehingga dia boleh bersantai-santai dan akhirnya dia didahului oleh kura-kura yang lambat. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering seperti kelinci yang suka bersantai-santai gara-gara kita berpikir bahwa gampang gitu ya. Nah, tapi anak-anak belajarlah untuk tidak menunda karena setiap hal yang kita tunda kita akan menerima resikonya. Contohnya, kalau kita menunda untuk mengerjakan tugas di sekolah atau menunda untuk melakukan pekerjaan kita di rumah, maka resikonya adalah kita bisa tidak memperoleh nilai yang baik atau kita juga bisa dimarahi oleh orang tua kita. Nah, atau dalam hidup kita sehari-hari juga kita sering menunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa itu kehendak Tuhan? Contohnya, ketika Tuhan menghendaki kita untuk melayani. Nah, contohnya melayani. Nah, ketika kita ditunjuk melayani, kita menunda. Kita bisa mengatakan nanti sajalah, saya masih sibuk. Nah, anak-anak, risikonya apa? Ketika kita menunda, belum tentu nanti kita punya kesempatan lagi. Mungkin saja kita sudah digantikan oleh orang lain. Nah, atau ada lagi anak-anak, kehendak Tuhan untuk kita mengasihi orang tua kita.
Kita mungkin berpikir, nanti saja saya berbakti sama orang tua kalau saya sudah berhasil. Nah, coba pikir anak-anak, kapan kita akan berhasil? Mungkinkah kita berhasil dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau kapan? Nah, dan kapan kita bisa terus bersama dengan orang tua kita? Kita juga tidak tahu. Nah, karena itu anak-anak, waktu yang ada adalah sekarang. Ketika kita mau mengerjakan tugas kita, pekerjaan kita dalam melakukan kehendak Tuhan, waktu yang kita punya adalah sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, karena belum tentu nanti atau besok kita punya kesempatan yang sama. Jadi anak-anak, jangan pernah menunda, karena menunda pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 60 mengatakan, "Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk kami menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami gunakan sebaik-baiknya, agar setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami dapat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan tugas pekerjaan kami pada waktunya, dan terlebih juga untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tanpa kami menunda-nunda. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, voice note kita hari ini dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah sebutkan ayat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 60. Jangan lupa laporannya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.